Allah katakan, wahai Rasul, selagi akan mewafatkan akan kamu oleh malaikat maut yang diwakilkan dia dengan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Satu ayat ini memberikan beberapa isyarat petunjuk kepada kita. Pertama, kita disuruh untuk mengenali malaikat maut yang pasti akan kita jumpai, supaya jangan takajud kaina. Disuruh oleh Tuhan kita mengenali malaikat maut. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut ismuhu ngaran sidin Israil. Israil maknahu artinya Abdullah. Abdullah bahasa Arabnya. Lahu rusulun, bagi malaikat maut yang bernama Israel ini banyak mempunyai utusan-utusan yang selalu dikirim kepada manusia. Makin banyak utusan-utusan itu datang kepada kita, artinya makin dekat nang mautus datang kepada kita. Lahu rusulun katsirah. Kama warada fil khabar, di dalam hadis disebutkan asyaibu wal amradu wa taghayyur sam'i wal basar wal ajzu min rusuli malakil maut. Bermula uban, penyakit-penyakit, berubahnya pendengaran, penglihatan, lemah anggota tubuh, itu merupakan sebagian daripada utusan malaikat maut. Rambut kita dahulunya hirang, dahulunya bagus, tiba-tiba datang putih. Dicabut sebilah tumbuh dua, cabut dua tumbuh lima, makin banyak utusan. Dulunya sihat, dulunya kada pernah sakit, datang utusan malaikat maut, mulai datang macam-macam penyakit. Dulunya mata, telinga normal, sekarang mata betasma, telinga makai alat. Dulunya kuat, sekarang lemah. Itu semua, kata Rasulullah, adalah min rusuli malakil maut, utusan-utusan malaikat maut. Dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita dikabari oleh Allah. Jauh-jauh hari kita dikabari. Disebutkan ada salah seorang nabi di antara anbiya illah ta'ala, didatangi oleh malaikat maut. Nabi ini berbicara dengan malaikat maut bahwa kalau engkau datang kepadaku, tolong beri aku kabar sebelumnya supaya aku bersiap-siap, kata itu Nabi tadi. Kata malaikat maut, baik. Ulik malaikat maut. Beberapa puluh tahun berikutnya datang malaikat maut kepada Nabi tadi. Apa kabar ikam di Nabi? Dia malaikat maut, aku hendak mencabut roh engkau, maka ikam janji mengabari aku. Kenapa bakajutan datang? Ya malaikat maut tuh kabarnya di kepala ikam. Dulunya hirang aku datang ke sini, sekarang lah bisa paruh yang putihnya. Itu kabarku, itu utusanku. Makanya dilarang kita mencabut uban itu. Dilarang mencabut uban, dilarang mewarnai uban dengan hitam. Kenapa? Semacam kada sudi dengan utusan malaikat maut itu orangnya. Menyebabkan kita lupa dengan keadaan kita yang sebenarnya.
Para muhibbin rahimakumullah, namun kadang-kadang ada orang yang tidak ada utusan malaikat maut langsung mati. Orangnya kada behuban, orangnya masih sigar, orangnya masih bugar, mata masih hawas, telinga masih baik, mati mendadak. Itu ada juga sebagian manusia. Rasulullah SAW bersabda, mautul faj'ah rahatul mu'min wa asapun alal fajir. Rawahu Ahmad. Mati yang mendadak seperti itu sesuatu rahmat, sesuatu kelapangan kalau dia orang yang beriman. Kalau orang beriman, setiap saat pun dia mati baik. Kenapa? Karena setiap saat dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang banyak maksiat kepada Allah, mati bakajut, celaka atasnya. Rasa hidup lagi, rasa sigar, rasa apa? Rasa panjang umur. Karena kalau ada penyakit, kalau ada uban, gigi masih baik, semua mati. Asafun, ini merupakan penyesalan, kerugian, kesedihan kalau orang itu fajir. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ma min yaumin tatlu'u samsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya abna al-arba'in hadha waqtu akhdhiz zat adhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah wa ya abna al-khamsin qad dana waqtu akhdhi wal hasad wa ya abna as-sittin nasitumul iqab wa ghafaratum ala an raddil jawab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa setiap hari terbit matahari, malaikat maut ini selalu mengumumkan, selalu mengingatkan. Jadi malaikat maut, ya abna al-arba'in, wahai orang-orang yang berumur 40, hai manusia yang umurnya kepala 4, hadza waktu akhdhiz zat, ini waktunya kalian mengambil bekal. Azhanukum hadirah, hati kamu masih hadir, ingatan kamu masih kuat. Wa a'dha'ukum qawiyah, anggota kamu masih kuat. Umur 40 itu umur di mana kita disuruh untuk mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi akhirat. Ujar malaikat maut mengingati kepada manusia. Jadi umur 41, 42 sampai 49 itu waktu di mana kuatnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya kalau kita waktu muda beribadah kepada Allah, andai kata kita tua, kita uyuh, kita sakit, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya. Waktu kita umur 40, kita tiap malam tahajud jam 1 sampai subuh, tiap malam. Lagi umur 40. Sudah umur 60 kada kawal lagi, jam 4 jam 8 bangun, jam 4 hanya bangun. Umur sudah 60, tetap dicatat oleh Allah mulai pukul 1 sampai subuh. Kenapa? Karena hanya lemahnya dia yang menghalang daripada ibadah. Dan sudah dia buktikan waktu dia kuat, dia sungguh rajin beribadah. Nah ini Allah maha kasih sayang kepada kita. Kalau sudah umur 60 tahun menyesal, kada ada artinya. Aku hendak beribadah tapi kada kawal lagi, kalau angin garing. Kamu sudah 60 tahun nggak ada kawal lagi beribadah. Itu alasan seperti itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Agar Tuhan yang pernah merasai muda, yang pernah merasai mana buktinya. Nah ini untungnya orang yang waktu muda beribadah. Hadza waktu akhdhiz zat azhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah. Wa ya abna al-khamsin, ujar malaikat maut, wahai orang yang berumur 50, kepala 5. Qaddana waktu akhdhi wal hasad, sungguh parak waktu diambil, waktu dikatam. Umur 50 ke atas tuh parak, kada lewas lagi.
Artinya apa? Orang yang sudah umur 50 ke atas itu sedikit benar lagi memikirkan duniawi. Waktunya diisi dengan sanggup untuk akhirat. Hadza waktu akhdizat wa qaddana waktul akhdi wal hasad. Wahai orang yang umur 50 tahun, waktunya sudah parak. Kadakawa ditambal-tambal, kadakawa diundur-undur lagi. Wa ya abna as-sittin, wahai orang yang umur 60 tahun, kata malaikat, nasitumul iqab, apakah kamu lupa akan iqab, akan siksa Allah? Umur 60 masih bergelut di pasar lagi. Umur 60 masih sibuk dengan urusan dunia. Apakah kamu lupa akan siksa Allah? Bagaimana kamu nanti menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, itulah seruan malaikat maut kepada kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, alal fajir salasu dawahil maut. Orang yang banyak dosa, al-fajir, ibarat ditimbang-timbang kalah kebaikannya. Dia itu kalau mati menemui 3 huru hara yang dahsyat. Pertama, syiddatun naza, bersangatan sakit, dicabut nyawa itu. Wa huwa qadru 300 darbatin bisaib, kadar 300 kali cencang dengan pedang. Kalau dia orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, hendak mati itu awaknya sakit, hatinya sakit, double. Hatinya sakit, awaknya sakit. Kalau orang yang beriman kepada Allah, paling-paling awaknya sakit, tapi hatinya tenang, hatinya ridha. Rasulullah berkata, al-maut kafaratul mu'min. Kematian yang sedih, yang sakit itu merupakan kafarat dosa bagi orang yang beriman kepada Allah. Pertama, sakitnya mati. Yang kedua, bagi orang yang banyak dosa itu adalah musyahadatu surati malakil maut. Dia melihat bagaimana bentuk rupa malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Rajulun aswad, laki-laki yang hitam, qaimus sya'ar, rambutnya cagar, muntinur rih, bau busuk, aswadus thiyab, pakaiannya hitam, yakhruju min fihi wa manakhirihi lahibun nar wad duhan, keluar di mulut dan di hidungnya kukus dan api. Ini tenang datang yang mencabut nyawa ini. Itu kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, malaikat mautnya macam itu nang datang. Yang ketiga, musyahadatuhum mawadi'ahum minan nar. Sebelum dia mati, diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Ini orang yang fajir durjana tadi. Nah, 3 itulah kesusahan-kesusahan yang dihadapi bagi orang yang mati banyak membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar. Tidak keluar salah seorang kamu daripada dunia sehingga dia tahu tempatnya kemana dia kembali. Dia sudah melihat ke neraka atau ke surga. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang indah mati itu atau hendak mati itu rata-rata menangis. Ada tangis gembira, ada tangis duka cita. Kenapa? Saat itu dia dilihatkan Allah tempat yang bakal disinggahinya, tempat yang bakal ditempatinya. Yang melihat surga, tangisnya tangis gembira, air matanya jernih. Yang melihat neraka, tangis juga, tangisnya sedih, air matanya keruh. Demikian penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, mengingat malaikat maut, mengenal malaikat maut, mengingat kematian merupakan sesuatu yang disuruh oleh agama.
Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya." Banyak-banyaklah kamu mengingat kematian karena itu menghapuskan dosa dan membuat kamu renggang dengan dunia. Isuk mati, siapa namanya ke pasar hari ini nah? Siapa namanya bulah baju hari ini kalau isuk tahu bakal mati? Orang yang mengingat kematian, orang yang terhapus dosanya dan dia akan renggang dengan dunia. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa manusia yang paling pintar menurut pandangan Allah tentunya dan Rasulnya? Manusia paling mulia siapa? Rasulullah bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu, ulaika humul aqyas, zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Manusia yang paling pintar itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak ingat mati, paling lengkap persediaan menghadapi kematian. Itu manusia paling pintar. Orang yang persediaannya lengkap, persediaannya sangat cukup untuk menghadapi itu. Kalau kita naik haji, kita 2-3 bulan sudah bersiap-siap, bahkan setahun barangkali sudah siap-siap. Dan naik haji lagi 10 bulan sudah belajar kayak apa manasik haji, kayak apa kini cara tawaf di Baitullah, kayak apa cara melontar jamrah, kayak apa caranya wukuf di Arafah. Padahal lagi 10 bulan kita hanya naik haji. Kita bersama duit cukup untuk ini, untuk itu, semuaan bekal, bersama kain ihram, bersama ubat, bersama macam-macam persangguan. Makin lengkap makin bagus. Padahal musafir kita naik haji cuma 40 hari. Nah, orang yang pintar itu, kata Rasulullah, orang yang sudah lengkap persediaan menghadapi beberapa tempat-tempat yang membahayakan, menghadapi malaikatul maut. Mengapa sanggup kita menghadapi munkar nakir? Napa sanggup menghadapi zabaniyah, malaikat-malaikat yang menarik ke neraka? Napa sanggup menghadapi berjalan di siratal mustaqim? Napa latihannya dalam dunia supaya selamat, supaya lulus? Nah, orang yang pintar, orang yang bersanggup untuk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.